السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi, di mana kita masuk kepada bab yang ke-14 berkaitan dengan kaifiyah salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini, ketika beliau menerangkan tentang sifat dan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membukanya dengan doa iftitah. Perlu kita ketahui bahwasannya kalau kita melihat tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang kita lakukan sebelum kita salat adalah membuat sutrah. Membuat sutra itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Sedangkan sutrahnya makmum diwakili oleh imam. Artinya kalau di antara kita ada yang batal, kemudian kita melewati barisan para makmum yang sedang salat, maka tidak ada dosa buat kita. Karena sutrahnya makmum itu diwakili oleh imam. Yang jelas sutrah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Kemudian setelah itu kita menghadap kiblat. Kemudian salat dengan cara berdiri, dilanjutkan dengan melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama. Setelah kita mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan pundak ini, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, kemudian selanjutnya pandangan kita hendaknya kita arahkan ke tempat sujud. Baru setelah itu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Jika di antara kita tidak membaca doa iftitah, maka salatnya tetap sah. Tapi afdalnya, utamanya tentu kita katakan membaca doa iftitah. Pada tempat ini, tepatnya nomor hadis 86, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah yang biasa beliau baca pada saat salat yang 5 waktu. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis salah, apabila beliau telah melakukan takbir di dalam salat. Maksudnya di sinilah takbiratul ihram, takbir yang pertama. Sakata hunaihatan, beliau diam sejenak. Qabla ay yaqra'a, sebelum beliau membaca. Maksudnya membaca di sini adalah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah.
Kita tahu sakata hunaihatan itu, diam sejenak, itu cuma ada pada 2 tempat dalam solat. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Diam sejenaknya kita tidak lain untuk membaca doa iftitah. Diam sejenak yang kedua adalah sebelum kita ruku. Setelah membaca Al-Fatihah, langsung dilanjutkan dengan membaca surah. Setelah kita selesai daripada membaca surah, mau ruku, jangan langsung ruku. Kita diam sejenak. Baru setelah diam sejenak kita melakukan ruku kita. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, la sakta illa saktatan fis shalah. Tidak ada diam kecuali diam sejenak di dalam salat tersebut. Diam pada saat kita membaca doa iftitah, dan diam yang kedua adalah sebelum kita melakukan ruku. Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah?" Ya, apa yang engkau baca pada saat diamnya kamu antara takbiratul ihram dengan surah Al-Fatihah? Beritahukanlah kepada kami, habarkanlah kepada kami tentang doa yang engkau baca antara takbiratul ihram dengan surah Al-Fatihah. Artinya jedanya engkau, diamnya engkau, kami tidak mendengar bacaan engkau, apa yang engkau lakukan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Doa yang aku baca wahai Abu Hurairah adalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah jarak antara diriku dan dosa-dosaku atau kesalahanku. Jadi jangan sampai kesalahanku, dosaku itu mendekati aku sehingga aku mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, tidak bisa mendekat, tidak bisa untuk menyatu. Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu taat kepadamu dan jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas saubul abyadu binad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku dan cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan embun. Kenapa kok ada bahasa membersihkan dosa dengan air, dengan salju dan embun? Karena kita tahu dosa itu panas. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu dia dalam kondisi yang har, dalam kondisi yang panas. Maka berhubung dosa itu panas, maka ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku tersebut dengan air, dengan salju dan embun, yang tentu untuk memadamkan bara dosa tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, ini salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa iftitah yang diletakkan oleh Syekh di sini, berhubung itu hadis Bukhari dan Muslim, maka cuma satu ini saja yang diletakkan oleh beliau. Sebenarnya doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada sekitar 9 doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, doa iftitah yang paling pendek, ya, bagi mereka yang baru masuk Islam,
mu'allaf atau baru belajar, ya berhubung baru belajar itu kan muslim dia dari awal, dari lahir muslim, tapi berhubung baru belajar Islam, ya dianggap seperti mu'allaf juga. Maka dibolehkan dia tersebut membaca doa iftitah yang sangat pendek sekali. Doa yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Awanah. Doa iftitahnya tersebut adalah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Cukup. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hampir mirip dengan doa iktidal, tapi doa iftitah ada kelanjutannya. Ya. Kalau doa iftitah itu kan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ketika ada sahabat membaca doa yang pendek ini, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil qail? Siapa tadi yang membaca doa iftitah itu tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian ada sahabat yang mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah, aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Tadi ketika engkau membaca doa iftitah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, aku lihat ada 12 malaikat berebut untuk mengambil doa tersebut, untuk mengambil perkataan tersebut, untuk diangkat oleh mereka, untuk dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doa iftitah yang pendek, yang paling pendek bahkan. Kalau waktu iktidal itu ada sekitar 30 malaikat. Dengan tambahannya tadi alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kata Rasulullah ada 30 malaikat yang berebut siapa yang duluan untuk menulis kebaikan tuh orang. Artinya kalau kita agak susah dengan doa iftitah yang panjang, maka cukupkan dengan doa iftitah seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa iftitah yang juga pendek sekali, doa yang dimana kalau kita membaca doa iftitah ini, pintu-pintu langit terbuka. Kalau kita membaca doa iftitah yang ketiga ini, pintu-pintu langit terbuka. Sangat pendek dan insya Allah semua kita hafal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Semua kita hafal. Tidak perlu untuk dites satu persatu kan? Artinya ini doa iftitah juga. Ketika ada sahabat membaca doa ini, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sungguh takjub aku terhadap doa iftitah itu tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa ya Rasulullah? Pada saat engkau membaca doa iftitah itu, pintu-pintu langit terbuka. Buat anak-anak kecil yang baru belajar misalnya, cukuplah ustadznya itu memilihkan doa iftitah yang pendek-pendek saja. Termasuk yang pendek juga, yang biasa kita baca di sholat yang 5 waktu. Yang dimana kalau kita membaca doa iftitah ini, doa iftitah yang paling disuka. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu cara untuk memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca doa iftitah ini. Apa doa iftitahnya? Yang doa iftitah yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba membaca doa iftitah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal kalami ila Allah ay yaqula al-'abdu
Sesungguhnya ucapan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berucap subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanallah, ini kalimat yang sangat luar biasa yang isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, segala puji hanya milikmu, wa tabarakasmuka, sungguh suci nama-namamu ya Allah, wa ta'ala jadduka, sungguh agung dan tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Rasulullah membaca doa ini di salat malam. Doa iftitah ini kadang-kadang dibaca oleh Rasul di salat malam, tapi dengan penambahan seperti ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dilanjut dengan la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Allahu Akbar kabira 3 kali juga. Ini khusus untuk sholat malam. Selain daripada itu, jika tidak ada tambahan tersebut, biasanya Rasulullah membacanya di sholat wajib. Termasuk juga pendek doa iftitah yang seharusnya kita hafal. Ini untuk menghidupkan sunnah. Adalah doa iftitah yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Takbir 3 kali. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah yang telah memiliki segala bentuk kerajaan, Allah yang memiliki segala bentuk keperkasaan, Allah yang memiliki segala bentuk kesombongan, Allah yang memiliki keagungan. Ini biasa dibaca oleh Nabi SAW pada saat beliau sholat malam. Nah, termasuk doa iftitah yang biasa dibaca oleh orang Indonesia. Dan ini menjadi madhabnya Imam Syafi'i, imamuna, imam kita. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan doa iftitah yang panjang ini boleh untuk diringkas. Doanya bagus, biasa dibaca oleh Rasul di sholat yang 5 waktu juga. Termasuk kadang-kadang di sholat malam. Doa iftitahnya berbunyi seperti ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Orang kita menyetopnya sampai di sini padahal masih panjang ini. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadait ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kita ingin memilih doa iftitah ini boleh, tapi jangan setengah-setengah, pakai diringkas. Ya, sampai selesai kita baca.
Inilah yang dikomentari oleh Imam Syafi'i dalam buku beliau, dalam buku Madhab Syafi'i Al-Majmu', dituliskan tentang doa iftitah ini. Termasuk juga disebutkan dalam Mausu'ah Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ala kulli hal, bagi kita yang ingin memperdalam tentang doa iftitah yang 9 tadi, silahkan kita merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salat beliau dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian tentunya membaca doa iftitah. Nah, kalau kita mengurutkan, setelah takbiratul ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, Rasulullah SAW berta'awud. Ta'awud hukumnya sunnah. Ta'awud yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 4 ta'awud. Yang pertama, yang paling pendek, yang biasa kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud yang sangat ma'ruf. Ya. Kemudian yang kedua agak panjang sedikit. A'udzu billahi as-sami'al alim minasyaitonir rajim. Dengan menambahkan 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. As-Sami' al-Alim. A'udzu billahi as-Sami'il alim minasyaitonir rajim. Ta'awud yang ketiga lumayan panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi dari bisikan-bisikannya, ya, min nafkhihi dari tiupan-tiupannya, wa nafthihi dari nafthi itu hampir mirip dengan nafkhihi, artinya seperti meniupkan kepada diri kita, membisikkan kepada kita. Yang paling panjangnya menggabungkan antara ta'awud yang pertama dan ketiga, ta'awud yang kedua dan ketiga. Menggabungkan ta'awud yang kedua dan ketiga. A'udzu billah as-sami'al alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nabkhihi wa nafthihi. Itu yang paling panjangnya. Nah, ta'awud ini hukumnya sunnah. Para ulama berikhtilaf tentang masalah pembacaan ta'awud ini. Apakah cukup di rakaat yang pertama ataukah setiap rakaat? Yang benar kata Syekh Nasiruddin Albani, bahwasanya kita membaca ta'awud itu adalah setiap rakaat. Beda dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah itu cuma di rakaat yang pertama saja. Sedangkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setiap rakaat, bangkit dari sujud untuk berdiri yang kedua, atau bangkit dari rakaat yang kedua untuk yang ketiga, atau bangkit dari rakaat yang ketiga untuk rakaat yang keempat, selalu membaca ta'awud. Itu pendapat yang rajih. Setelah ta'awud, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kaitannya dengan hadis yang kita bacakan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi seringnya itu tidak ditampakkan. Ya, seringnya itu tidak ditampakkan. Meskipun bagaimana hukumnya kalau kita menampakkan? Kita katakan boleh.
Karena Nabi SAW kadang-kadang menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hadis Anas bin Malik, yang dimana Anas bin Malik pernah menjadi makmumnya Rasulullah dan khalifah yang 4. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu yaftatahuna fi salatihim bilhamdulillahi rabbil alamin wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ketika mereka salat, yang nampak dari bacaan mereka tersebut pertama kali yang kami dengar adalah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim bukan tidak dibaca, tapi tidak ditampakkan oleh mereka tersebut. Dan itu seringnya yang dilakukan oleh Rasul. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita diundang menjadi imam salat, kebetulan di masjid itu seringnya menampakkan Bismillahirrahmanirrahim, nampakkanlah. Tidak ada masalah dengan salat kita. Salat kita sah. Daripada habis salat kita diomolin oleh makmum. Nah, akhirnya tidak diundang lagi untuk dakwah di masjid tersebut. Karena kita memaksakan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Padahal ada orang lain yang gak sanggup untuk melaksanakan kebiasaan kita. Dikarenakan awamnya mereka, dikarenakan mereka tersebut tidak mengerti tentang ilmu, tentang Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Makanya khusus para imam, para duat, para asatid, ya sering-seringlah memahami tentang masalah darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan ketimbang kita membawa maslahah. Memang kita tahu Nabi SAW itu seringnya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditampakkan. Tapi kadang-kadang kan Rasulullah SAW menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita nanti ribut di suatu masjid, padahal kita baru pertama kali berdakwah di masjid tersebut, pada akhirnya ilmu tidak sampai kepada mereka. Yang ada kita dosa. Maka oleh sebab itu kita pun harus melihat kondisi jamaah masjid suatu tempat. Kalau Masjid Al-Fatah kan malah sebaliknya. Mungkin kalau ada yang imam langsung menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, pada diomelin juga. Ya kita janganlah, kita pengurus jangan. Kita agil, pengurus berilmu semua di sini. Ustadz ya kan, membawai ustadz bahkan. Ya artinya apa? Kita katakan boleh yang demikian. Tapi seringnya sekali lagi Rasulullah SAW yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW itu Bismillahirrahmanirrahim tidak ditampakkan, dibaca, bukan tidak dibaca. Ya. Kemudian yang tampak jelas dari kami, dari mereka, kata Anas bin Malik, termasuk Bunda Aisyah radhiyallahu anha, adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Wa kana idza raqa'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Artinya ruku seperti itu atau menundukkan sama sekali, tidak. Posisinya tersebut adalah lurus. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Karena ada orang yang ruku kadang melihat ke atas atau menundukkan sama sekali, melihat jari-jarinya, ya kan? Melihatnya kita tersebut ke tempat sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ta'ta'a ra'sahu wa rama basarahu ila mahalis sujud. Adalah Rasulullah SAW itu ketika sholat, beliau itu menundukkan kepala beliau dan mengarahkan pandangan mata beliau tersebut ke tempat sujud.
Kemudian idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Dan Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud, beliau mengangkat kepala beliau dari sujud, beliau belum melakukan sujud lagi sampai duduknya dalam kondisi yang betul-betul lurus, seimbang. Baik duduk di antara dua sujud ataupun duduk istirahat. Ingat Bapak dan Ibu, jangan sampai ketika sholat kita dalam kondisi tergesa-gesa, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Ya, bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, ya, atau turun untuk melakukan sujud dalam kondisi tumakninah dan tenang. Duduk sujudnya kita tersebut dalam kondisi yang tenang, duduk di antara dua sujudnya dalam kondisi tumakninah. Begitupun juga duduk istirahat ketika mau berdiri pun kita dalam kondisi yang tumakninah. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan adalah Rasulullah SAW setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyyah. Maksudnya at-tasyahhud. Ya, tasyahhud. Setiap dua rakaat tasyahud. Nah, dari hadis ini, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini kan ada khilaf memang masalah salat tarawih, tentang masalah 4-4-3, 4-4 terutama kalau 3 itu 3 rakaat sekali salam atau 2-1 boleh. Ya. Adapun 4 rakaat itu bukan berarti kita mau menimbulkan emosi kita lagi, enggak. Cuma sekedar mengingatkan, sekedar untuk memahamkan. Rasulullah itu setiap 2 rakaat melakukan tasyahud. Makanya kan kalau untuk sholat tarawih, qiyamul lail tahajud yang 2 rakaat sepakat para ulama. Tidak ada yang mengingkari. Tapi yang 4 rakaat itu ada yang mengingkari. Di antaranya kalau ulama dulu Imam Ahmad, kalau ulama sekarang ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Nah, 4 rakaat itu pun mereka yang mengatakan boleh 4 rakaat berdebat lagi. Apakah 4 rakaat sekali salam ataukah 4 rakaat seperti salat Isya. Dengan dalil ini. Ala kulli hal yang kita pahami sebagaimana yang diucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, arba'an bitaslimataini, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dikuatkan lagi hadis beliau nih Aisyah yang beliau mengatakan yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Rasulullah setiap 2 rakaat membaca tasyahud, tahiyyah. Nah, ini kuatnya itu kan? Artinya 2 rakaat sekali salam. Sekali lagi saya minta maaf. Jangan sampai ceramah saya ini nanti ada yang tersinggung. Lah kita cuma sekedar dialog saja, sekedar menyampaikan yang hak saja. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Syuk kita lihat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya ketika tasyahud tersebut duduk iftirash. Duduk iftirash itu telapak kaki yang kanan nancap, telapak kaki yang kiri didudukin. Itu namanya duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash ini ternyata berlaku di beberapa tempat. Yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Duduknya duduk apa? Iftirash. Kemudian yang kedua, duduk istirahat. Duduk istirahat itu kapan? Ketika kita tersebut bangkit dari rakaat yang ada dalam sholat. Misalnya kita bangkit dari rakaat yang pertama untuk melakukan rakaat yang kedua. Bangkit dari sujud kita, jangan langsung berdiri. Kita duduk sejenak yang disebut dengan duduk istirahat. Duduknya duduk apa? Duduk iftirash juga. Jelas Bapak-bapak? Jadi kita sujud yang kedua, bangkit untuk rakaat yang kedua, jangan langsung berdiri. Tapi apa? Duduk sejenak. Duduknya duduk apa? Duduk iftirash juga. Yang ketiga, duduk iftirash tersebut diperlakukan setiap tasyahud yang pertama.
Zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan 2 kali tasyahud. Nah, tasyahud yang pertamanya itu kita duduk apa? Duduk iftirash. Yang terakhir, yang keempat, duduk iftirash itu diperlakukan untuk sholat yang jumlah tasyahudnya 1 kali. Sholat subuh 1 kali tasyahud, sholat sunnah yang lain 1 kali tasyahud, termasuk witir yang 1 rakaat ataupun yang 3 rakaat langsung sekali salam. Duduknya duduk apa? Iftirash. Kenapa duduk iftirash? Dikarenakan tasyahudnya cuma 1 kali. Termasuk witir yang 21, duduknya duduk apa? Duduk iftirash, karena dianggapnya ya kan 1 kali tasyahud. Jelas ikhwan? Dan itu dikuatkan dalam hadis Wa'il bin Hujr. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrisu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salata subhi wa jalasa iftirashan. Adalah Nabi SAW ketika salat subuh, beliau duduknya itu duduk iftirash. Jelas? Dalam salat itu ada istilah duduk iftirash, ada duduk tawarru. Duduk tawarru itu apa? Duduk setiap kali ada 2 kali tasyahud, kayak zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, tasyahud yang terakhirnya duduk apa? Tawarru, yang dimana telapak kaki yang kanan nancap, telapak kaki yang kiri nongol kelihatan, sedangkan bagian belakang kita yang kiri terkena lantai atau sajadah. Namanya duduk apa? Tawarru. Ada duduk yang ketiga ini, yang mungkin harus kita kenalkan juga, namanya duduk iq'a. Duduk iq'a ini cuma 1 tempat. Kadang-kadang Nabi SAW duduk di antara 2 sujud itu adalah duduk apa? Iq'a, yang dimana bagian telapak kaki kita yang belakang itu namanya apa? Tumit ya. Kita dudukin. Ya. Itu yang disebut dengan duduk iq'a. Siapa yang ingin jadi model di sini? Untuk duduk iq'a? Yang tua saya nggak berani nyuruh deh. Pak Muhammad, tolong praktekkan duduk iq'a. Iq'a. Ya. Di tempat pengimaman boleh? Ya, duduk iq'a ya. Telapak kaki yang kanan dan kiri nempel ya, duduknya seperti itu. Tayyib. Nah, itu duduk iq'a. Kadang-kadang Rasulullah duduk di antara 2 sujud, duduknya duduk apa? Iq'a. Yang tidak boleh ada juga yang disebut dengan iq'a, duduk seperti duduk anjing. Yang dimana bagian belakang kita ya itu terkena lantai, sedangkan telapak kaki yang kanan menghadap ke sebelah kanan, sedangkan telapak kaki yang kiri menghadap ke sebelah kiri. Ini agak sedikit sakit. Bisa nggak Syekh Muhammad? Ya, bukan. Bagian belakang antum terkena lantai, dibuka, Iya, itu yang dilarang. Ya, seperti itu duduk seperti duduk anjing, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian belakang itu nempel, kemudian telapak kaki yang kanan ke kanan, telapak kaki yang kiri ke kiri. Sakit memang. Apalagi yang sudah tua seperti Pak Furqon, sudah nggak kuat lagi, sudah duduk seperti itu. Ya Bapak-bapak ya. Nah, terima kasih Pak Muhammad. Mudah-mudahan sebab ini antum masuk surga. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Rasulullah melarang kita duduk seperti duduk syaitan. Ya. Atau dalam hadis yang lain seperti duduknya anjing, seperti yang dicontohkan tadi. Bagian belakang kita itu ya, boleh enggak disebut takut didengar anak-anak, bahasanya kan enggak bagus. Bagian belakang itu paham ya? Terkena lantai, kemudian telapak kaki yang kanan ke kanan, telapak kaki yang kiri ke kiri, yang dicontohkan tadi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya disebutkan wa yanha ayyaftarisa rajul zira'aihi iftirasu sab'.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita ya untuk duduk seperti model duduknya binatang buas. Wa kana yakhtimus shalah bistaslim, dan adalah Rasulullah SAW menutup salatnya dengan ucapan salam. Nah, ini singkat dari ceritanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita urutkan berkaitan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama takbiratul ihram. Kedua adalah melakukan doa iftitah. Yang ketiga ta'awud. Yang keempat adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima langsung al-fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan amin. Ucapan amin itu diucapkan oleh kita, baik kita imam ataupun makmum, baik kita laki ataupun perempuan, baik kita salat berjamaah ataupun salat sendirian. Ya, ucapan amin tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah. Setelah itu diam sejenak, baru setelah itu ruku. Setelah ruku baru kita melakukan i'tidal. Nah, berkaitan tentang masalah ruku, kita lihat dalam hadis selanjutnya, hadis nomor 88 untuk menguatkan. Hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u biyadaihi hadwa mankabaihi. Adalah Nabi SAW ketika melakukan takbiratul ihram, kedua tangan beliau, maksudnya telapak tangan ini, itu diangkat oleh Nabi SAW yang sejajar dengan pundak. Ingat, jangan terbuka begini, jangan tertutup rapat juga, dijelaskan dalam hadis yang lain. Tapi agak direnggangkan sedikit, agak dibuka sedikit. Kemudian kita baru melakukan takbir, Allahu Akbar. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada di hadis Wa'il bin Hujr. Yang dikatakan dada itu adalah ulu hati ini. Tangan yang kanan kita letakkan di atas tangan yang kiri. Ini namanya dalam bahasa Arab usuk. Kalau bahasa Indonesia apa namanya ini? Lengannya? Pegelangan. Oke. Yang hebat bahasa Banjar, buku namanya. Jadi buku yang ini ketemu dengan ini, kemudian memegang tangan yang kanan ini memegang tangan yang kiri, pegelangan, kemudian diletakkan di dada. Maksud di dada ini persis di ulu hati sini. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya overacting kadang. Atau begini. Ya, kayak nggak tenang banget, apalagi ngangkat itu tubuhnya. Entah kenapa ya, dia melihat siapa, wallahu alam. Yang jelas begini. Ya, dalam kondisi santai dan tumakninah, tidak berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya, idza ibtatahas salata wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'ahuma kadzalik. Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat takbiratul ihram. Kemudian ketika mau ruku juga mengangkat kedua tangan. Kemudian ketika bangkit dari ruku. Yang jelas Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan di 4 tempat selalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ini. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku untuk melakukan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat kedua tangan. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, beliau untuk melakukan rakaat yang ketiga juga mengangkat kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rafa'ahuma kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah. Beliau ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal mengucapkan tasmi'. Tasmi' itu apa? Sami Allahu liman hamidah.
sekaligus mengucapkan tahmid, Rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan Rasulullah tidak melakukan itu di sujud. Maksudnya beliau tidak mengangkat tangan lagi ketika mau sujud. Itu yang dilihat oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Sedikit sebelum azan dan salat, tasmi itu ucapan apa? Sami Allah liman hamidah. Tahmid, Rabbana walakal hamd. Tasmi dan tahmid itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Baik yang sholat sendirian itu laki-laki ataupun perempuan. Yang jelas imam dan orang yang sholat munfarid sendirian wajib untuk membaca tasmi dan tahmid. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dibaca oleh Nabi SAW. Sedangkan untuk makmum cukup dengan apa? Tahmidnya saja. Plus dengan doa-doanya nanti. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, kita yang makmum baik laki-laki mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Terus dengan doa-doa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan solat Nabi SAW. Yang jelas masih panjang tentang solat Nabi SAW. Ini ringkas ya, artinya kita jelaskan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh tentang hadis-hadis solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, insyaallah kita lanjut habis salat Isya season yang kedua, yaitu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafaddal mashkuran. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Iftirash berdasarkan hadis Wa'il bin Hajar. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat imam melakukan iftirash atau tawarruk, gimana Ustaz? Yang jelas menjadi patokan kita kalau salatnya zuhur, kalau tasyahud yang pertama berarti iftirash, kalau tasyahud yang kedua berarti tawarruk. Tidak boleh bertentangan dengan gerakan imam. Imam rakaat yang keberapa? Tawarruk untuk salat subuh. Taib. Sama halnya antum menanya saya, gimana kalau imam salat subuhnya pakai kunut? Antum melakukan kunut juga? Kunut tapi tidak mengaminkan gimana tuh? Iya, maksud gerakan aja. Kaif hadha? Gerakan saja. Padahal kita tahu tuh kunut bid'ah kan? Jadi antum melakukan perbuatan bid'ah juga sebagaimana imam. Nah itu kan bukan amalan yang sifatnya tersebut wajib untuk kita ikuti. Berkaitan dengan termasuk masalah duduk. Duduk kan sunnah. Kalau orang lagi kegemukan sakit gak bisa duduk tawarruk, gak bisa iftirash, maka fattaqallah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Termasuk tadi imam salah. Meskipun dalam tanda kutip ada khilaf, tapi yang mengatakan tawarruk itu nggak ada dalil. Sedangkan Rasulullah salat subuh duduknya duduk iftirash, ada dalil berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah tadi, termasuk juga hadis dari Wa'il bin Hajar. Jadi yang kita ikuti apa? Duduknya duduk iftirash.
Seperti itu, dan kita bukan menyelisih imam. Ya, kita bukan menyelisih imam. Menyelisih imam yang sesuai dengan aturan. Ketika tidak sesuai dengan aturan salatnya Rasul, kita tidak bisa ikut. Wallahu a'lam. Ya, Bapak Puan. Assalamualaikum. Ustaz, tadi kita selesai dari sujud mau bangun, duduk istirahat sebentar. Iya. Itu wajib apa sunnah hukumnya Ustaz? Karena begini Ustaz, saya pernah dengar katanya Rasulullah melakukan itu karena dia udah sepuh. Oke. Kalau sudah sepuh nggak kuat lagi ngangkat. Dia nggak kuat langsung berdiri. Iya. Sekarang tanyakan kepada mereka yang mengatakan bahwasannya waktu sepuhnya dalilnya mana? Karena apa yang dilakukan oleh Rasul berkaitan dengan sholat adalah ibadah yang dicontohkan kepada umat. Ketika beliau, oh itu waktu sepuh ini dan seterusnya. Ya tentu kita tidak bisa membedakan mudanya Rasul dan sepuhnya Rasul. Karena itu ibadah. Kenapa duduk istirahat Pak? Kalau orang langsung berdiri, itu akan takutnya jatuh, ya kan? Maka kita tumakninah dulu duduk supaya anggota tubuh kita ini dalam posisi yang sifatnya tersebut saling siap untuk melakukan berdiri. Kalau kita langsung berdiri, khawatirnya jatuh. Maka duduk sebentar doang, sekedar untuk menunjukkan kita ini menghidupkan sunnah. Yang kedua, supaya posisi tubuh kita ini tidak dalam posisi yang kesana kemari, termasuk ke belakang, dalam posisi yang sifatnya tersebut terkendali dan stabil. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah, ju'ilat qurrata aini fis salah. Kalau bapak lagi ada masalah, seharusnya lebih sering sholat, tidak hanya sekedar sholat wajib, termasuk sholat sunnahnya. Ketenangan itu ada pada waktu sholat. Habis dimarahin istri, alafu, saya mau sholat duha dulu, ya kan? Jadi istri nggak jadi marah, ya kan? Seperti itu. Artinya cara kehusuan itu ketika ada masalah, kita dengan sholat kita meminta memohon kepada Allah, jadikanlah sholat ini sebagai penenang dari masalah yang kita hadapi. Semua manusia itu pasti ada masalah Pak. Kalau nggak ada masalah itu bukan manusia berarti. Tunggal masalahnya itu kadarnya banyak apa sedikit. Apakah Ustadz nggak ada masalah? Oh lebih banyak masalahnya. Cuma di hadapan Bapak ditenang-tenangkan aja. Ya, sehari saja ada 100 orang yang curhat misalnya. Nah itu kan masalah buat Ustadz. Makanya Ustadz diantara Ustadz nggak mau ngangkat telepon kadang. Ya karena nggak mau menghadapi masalah. Ya artinya kita katakan di sini masalah yang kita hadapi itu tinggal menenangkan dengan sholat, dengan doa, memohon kepada Allah. Insya Allah dengan kita hadirnya hati kita untuk Allah, masalah itu lambat laun akan hilang. Kita punya masalah, setiap sholat pasti ada gangguannya, tapi kita ada ta'awud, kemudian ada Al-Fatihah dan surah yang lainnya, dan doa-doa insya Allah semua itu akan hilang masalahnya. Wallahu a'lam. Ya. Qobliyah. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka ya janganlah duduk terlebih dahulu sampai kalian melakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Artinya pertanyaan saya kembalikan ke antum salat sunnah
Di masjid apa di rumah? Di masjid. Jadi yang pertama kali apa? Tahiyatul masjid. Baru setelah itu qobliyah. Tapi kalau misalnya salat qobliyahnya antum, salat sunnahnya di rumah, berarti qobliyah, nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu ada di masjid, ya kan? Jadi tahiyatul masjid dulu, baru salat sunnah qobliyah. Jelas? Kalau mepet satu perbuatan, boleh dengan dua niat. Antum lihat, tinggal 4 menit atau 5 menit lagi. Satu perbuatan, dua niat berkaitan dengan sunnah boleh. Ya kan? Artinya selain antum niatkan tahiyatul masjid, juga salat sunnah qobliyah boleh yang demikian. Wallahu a'lam. Diam sejenak untuk membaca doa iftitah. Surah setelah Al-Fatihah, diam sejenak untuk setelah itu melakukan ruku. Termasuk sunnah. Sunnah solat, bukan rukun. Rukun itu takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud di antara duduk di antara dua sujud, tasyahud, salawat Nabi kalau itu tasyahud yang terakhir, kemudian salam itu rukun. Kalau tadi sunnah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum beliau melakukan ruku, beliau diam sejenak baru ruku. Tentu apalagi imam itu wajib membaca surah setelah Al-Fatihah. Kenapa saya katakan wajib? Salat yang jahriyah ya, salat yang terdengar oleh makmum, karena tidak ada satu hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul kalau salat maghrib atau 2 rakaat yang pertama isya atau salat subuh, Rasulullah tidak membaca surah. Al-Fatihah, surah, baru diam sejenak. Kan namanya juga sebelum wuku. Kalau sebelum wuku apa? Setelah membaca surah. Dan membaca surah itu sunnah, ya, untuk orang yang sholat sendirian atau berkaitan dengan makmum. Kalau dia sholatnya sir, tidak nampak bacaan imam, seperti itu. Tapi kalau untuk imam wajib, rakaat yang pertama dan kedua berkaitan dengan sholat jahriyah, sholat yang terdengar bacaan imam. Tidak terbuka, tidak dirapatkan rapat banget, agak direnggangkan sebagaimana kita pada waktu kita mengangkat kedua tangan tadi. Wallahu a'lam. Ya, Bapak dulu yang tua. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kalau menggabungkan dua bacaan tadi bacaan doa iftitah kita gabungkan bacaan ruku. Riwayat bacaan kan ada beberapa. Ada 7. Ya, terus kan bacaan ruku, bacaan sujud atau bacaan. Enggak ada masalah. Artinya kalau kita misalnya imam belum bersuara lagi, kita cuma membaca doa iftitah yang pendek, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ternyata imam belum bersuara lagi, belum Al-Fatihah ini. Kita lanjut dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak mengapa. Kayak misalnya waktu i'tidal itu kan panjang. Yang pendeknya Rabbana walakal hamd. Kita sambung. Ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita sambung lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sujud boleh, Rasulullah sujudnya kan lama. Ada kemungkinan beliau membaca berbagai macam bacaan dari doa sujud. Doa sujud itu kan ada sekitar 12 bacaan. Yang doanya itu bagus-bagus, ya, bagus-bagus doa sujud itu. Pantas Nabi SAW memerintahkan kita fajtahidu fid du'a faqamin bis sujud faqaminun ayustajabalakum. Bersemangatlah berdoa ketika sujud, karena doa ketika sujud itu mustajab. Fa'aktsirud doa, dalam hadis yang lain, perbanyaklah doa kita ketika sujud. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan doa ruku, doa i'tidal dan sujud. Allahu a'lam. Ya.
1, 2, 3 itu dulu. Ya, terakhir. Setelah itu nggak ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iya, yang mendekati dengan imam. Misalnya kan begini nih patokan kita kalau bikin shop sholat itu di belakang imam. Kita kan laki-laki nih kan, shop yang pertama ternyata ada yang batal, maka yang sebelah kiri ini mendekat ke imam. Seperti itu. Jangan malah yang kesininya yang mendekat. Tapi posisi antum di sini misalnya, berarti antum mendekati imam ke sini. Tapi kalau antum posisinya di situ, ada yang kosong di sini, antum mendekati imam juga. Ya lurus, antum sudah posisi yang benar. Yang salah 2 orang tadi. Kenapa menjauh dari antum? Antum wangi bukan bau, kok menjauh gitu kan? Ya, itu masalahnya. Antum sudah benar. Jadi antum jangan pikirkan 2 orang tersebut. Halabuh, kita biarkan aja. Yang jelas kita sudah sesuai dengan sunnah. Antum percis berada di belakang imam, kok mereka menjauh. Dan merapatkan shaf itu ikhwan, cukup menempel mata kaki dengan mata kaki, kemudian pundak dengan pundak. Ya, kalau seandainya ada teman kita yang menjauh, maka peganglah tangan saudara kita yang menjauh itu dengan lembut. Karena kan ada sebagian orang ya patasan berantem habis sholat. Apalagi yang tua sudah, anak kencur, ya kan? Kan seperti itu. Ami, fadhal, Pak, afwan Pak, mendekat sini. Kita dengan cara yang baik-baik, santun. Karena sebagian orang itu kayak kejadian di Cibubur, subhanallah, ada orang merapat nih, makin merapat lagi, setiap rakaat dia merakat. Akhirnya nih orang nggak kuat. Apalagi mantan jenderal nih samping yang itu, diinjak kakinya. Habis sholat ditungguin, Allahu Akbar. Kita bilang, Pak, ini masjid. Alhamdulillah di masjid, kalau enggak habis tuh anak. Iya kan? Artinya apa? Janganlah ya dengan lemah lembut kita. Kalau misalnya mereka enggak mau juga, kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, seperti itu Pak. Apa yang antum sudah lakukan benar adanya. Taib 2. Waalaikumsalam. Kalau misalnya dekat dengan tembok, antum maju. Misalnya antum jadikan sahib kita di depan antum, dia duduk lagi berzikir. Tahu-tahu sahib kita dapat telepon nih, dia keluar dari masjid. Otomatis antum harus maju untuk mendekati tembok ini. Jelas? Tapi kalau antum sholatnya di tengah, ini semua dengan di sini sholat, ada orang sholat. Setiap kali keluar satu antum maju, keluar satu maju. Yang enggak benar kita itu sholat sunnah, masjidnya kosong, sholat di tengah sendirian. Antum bikin sutrah sekalipun benar adanya, tapi lebih bagusnya antum mendekati tembok supaya nanti ketika ada sesuatu hal ada tembok sudah. Nah seperti itu. Tapi yang jelas kalau dekat tembok ada teman kita yang kita jadikan sutra itu berdiri, dia keluar dari masjid, antum maju mendekati tembok. Wallahu a'lam. Terakhir, batasan sutra yang afdal, yang utama, minimalnya itu sebagaimana yang ada di Masjid Al-Fatah ini, sesiku, setinggi siku. Kalau kita mampu, itu bagusnya, dan itu pendapat Syekh Nasiruddin Albani. Sedangkan pendapat mayoritas ulama, kalau kita nggak ketemu sutra yang satu siku seperti ini, kita kan nggak mungkin di setiap masjid mendapatkan sebagaimana masjid kita ini. Masing-masing masjid itu berbeda, bahkan mungkin masih belum banyak paham tentang masalah sutra. Dan antum nggak mungkin juga bawa sutra kemana-mana kan, nggak mungkin. Nah maka apapun yang kita miliki, kebetulan kita bawa tas, letakkanlah di depan sujud kita tas tersebut. Yang jelas sebagai tanda agar orang yang melewati kita yang sedang sholat dengan adanya sutra itu tidak berdosa. Itu kan manfaat daripada sutra. Tapi kalau kita nggak bikin sutra, berarti kita ini memberikan celah kepada orang yang melewati kita, ada dosa. Berdasarkan hadis dari Abi Juhaim radhiyallahu an.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.